Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zawa Syarani dengan NIM 23561069. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Yang pertama, ada konsep pelaksanaan evaluasi program pendidikan. Syukur Abdullah dalam Arus Diana mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai suatu proses, ada 3 unsur utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama, adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, unsur-unsur pelaksanaan, yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program yang akan dibuat. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Secara umum, langkah-langkah yang harus dilakukan evaluator dalam melakukan evaluasi pembelajaran, sistem atau program pendidikan adalah yang pertama, fokus evaluasi. Evaluator menentukan objek yang akan dievaluasi, mengidentifikasi, dan mempertimbangkan tujuan, lalu mempertimbangkan elemen-elemen penting yang akan diselidiki. Yang kedua, mendesain evaluasi. Evaluator membuat rencana, tujuan umum, dan prosedur umum evaluasi. Yang ketiga, menganalisis informasi. Evaluator memverifikasi informasi dan kelengkapannya, lalu memilih cara analisis yang sesuai. Dan yang keempat, pembuatan laporan. Evaluator harus mengidentifikasi siapa saja yang akan memperoleh laporan tersebut, kerangka, dan format laporan yang akan ditulis atau dikomunikasikan. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Secara garis besar, tahapan tersebut meliputi yang pertama, persiapan evaluasi program, berupa penyusunan desain evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi menentukan jumlah sampel yang akan diperlukan dalam kegiatan evaluasi, dan penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi program. Agar proses pelaksanaan evaluasi program pendidikan berjalan dengan baik, dapat menggunakan alat pengumpulan data, pengambilan data dengan tes, observasi, angket, wawancara, dan metode analisis dokumen dan artefak. Dan yang ketiga itu monitoring atau pemantauan dalam melaksanakan evaluasi program pendidikan. Menurut Starhan, Cooper, dan Wood, sebagaimana dikutip Rusdi Ananda dan Dian Rafida, memaparkan perencanaan evaluasi program meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi alasan melakukan evaluasi. Menjelaskan alasan-alasan mengapa evaluasi diadakan. Banyak alasan yang menjadi latar belakang mengadakan evaluasi. Yang kedua, memilih model evaluasi. Alasan melakukan evaluasi program berhubungan erat dengan model evaluasi yang akan digunakan. Alasan karena adanya keunggulan, keberhasilan, dan dampak positif dari suatu program akan menggunakan model atau pendekatan yang berbeda, dengan alasan karena adanya kelambanan, kegagalan, atau dampak negatif. Ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Identifikasi pihak-pihak terkait atau stakeholder sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi. Siapa yang akan dilibatkan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, siapa yang akan menjadi partner, narasumber, sumber data, partisipan, dan lain-lain. Keempat, penentuan komponen yang akan dievaluasi. Sebelum ditentukan komponen yang akan dievaluasi terlebih dahulu, perlu diidentifikasi komponen-komponen yang ada dalam suatu program, mana komponen utama dan mana komponen penunjang. Kelima, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Rincian dari fokus atau aspek-aspek yang dievaluasi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, hipotesis, atau tujuan. Selanjutnya yang keenam, menyusun desain evaluasi dan jadwal kegiatan.
Desain evaluasi program pendidikan tidak jauh berbeda dengan desain penelitian, berisi langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan, sasaran evaluasi atau aspek komponen serta sampel evaluasi, teknik pengukuran atau pengumpulan data yang digunakan, serta para evaluator baik evaluator internal atau orang yang terlibat dalam program maupun evaluator eksternal atau peneliti ahli dari luar. Ketujuh, pengumpulan data dan analisis data. Sebelum pengumpulan data dilakukan, kegiatan penting yang harus dilakukan adalah penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi dapat berbentuk tes dan non-tes. Pengumpulan data yang bersifat kuantitatif menggunakan instrumen-instrumen baku, sedangkan data yang bersifat kualitatif menggunakan multimetode seperti wawancara, observasi, dokumen, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, pelaporan hasil evaluasi. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil analisis, maka disusunlah lapor hasil evaluasi. Isi dari hasil laporan evaluasi ini hampir sama dengan hasil laporan penelitian. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu tentang standar evaluasi program. Yang pertama, utilitas. Artinya, suatu evaluasi harus berguna. Kedua, kelayakan. Suatu evaluasi harus layak ketika beroperasi di lingkungan program. Selanjutnya yang ketiga, kepatutan. Evaluasi harus melindungi hak semua pihak yang terlibat dan martabatnya. Dan yang terakhir, akurasi. Akurasi bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi dapat mengungkapkan dan menyampaikan informasi secara teknis.